Halo guys, nah balik lagi di channel gue NDGV. Nah ini kita lanjutan video yang kemarin ya, yang udah kita upload. Kalian yang belum nonton silahkan ditonton dulu, karena di situ benar-benar detail gue jelasin gimana cara teknik scalping digabungin sama fitur alarmnya. Pokoknya kalian harus wajib nonton itu sebelum kesini. Nah kita lanjutin lagi yang kemarin, soalnya kemarin gue pengen lanjutin di video itu, cuman takutnya terlalu panjang jadi gue bagi dua aja ya guys. Oke, kemarin kan gue udah saranin tuh gimana sih caranya gunain teknik scalping di aplikasi pintu dengan market yang seperti ini, atau kita bisa balik lagi ya ke marketnya. Oke, kita lihat ya. Kemarin kita guna market kayak gini nih ya. Nah kalian udah tahu kan contoh kalau market kayak gini kalian ngapain. Dan seperti contoh market uptrend kayak gini, downtrend dan uptrend ini seperti garis ini. Ini garis kayak gini yang udah gue sebutin, yaitu garis trendline ya guys. Kalau garis trending itu garis trendline di downtrend dan garis trendline di uptrend. Nah pokoknya yang kalian yang belum ditonton, kalian wajib tonton yang video gue sebelumnya. Oke, yang part satunya. Nah sekarang kita mulai. Nah pasti kalian mikir gini, bang kan gimana kalau kan nggak semua dan nggak selalu market itu bakalan kayak gini nih. Kadang kita ada market kayak gini nih. Nah tapi ternyata pas kita lagi udah open posisi di garis trendline ini ya, garis trendline ini si support, malah dia langsung terjun bebas. Gimana tuh cara meminimalisir kerugiannya? Oke, kita bahas ya. Nah, gimana kalau kalian saat trading, kalian udah gue ajarin kalau lagi uptrend atau downtrend. Kalau downtrend ada tarik garis trendline-nya, kalau uptrend juga trendline. Ketika kalian menyentuh itu support, garis trendline support atau ada konfirmasi candle si hijau muncul support sempurna, kalian bisa open buy dan take profitnya itu di resisten atau garis trendline yang kemarin tuh udah gue kasih tahu. Dan ini kalau market yang kita bisa ibaratnya marketnya kan, market nggak selamanya ngikutin arahan kita, ngikutin prediksi kita. Kadang-kadang langsung terjun bebas. Nah terjun bebas seperti apa bang? Nah kayak gini nih yang dilingkari biru ya guys. Ini kan di kawasan trendline semua nih guys, trendline kita lagi downtrend. Ternyata dia tembus garisnya, enggak memantul ke atas lagi. Nah kalau candle merah ini menembus ke bawah itu dinamakan breakdown ya guys. Kalau dia menembus garis trend ini dan terus ke bawah terus, itu disebutnya downtrend. Nah tapi kalau kebalikannya ya guys, kalau dia lagi uptrend, kalau uptrend dan dia menembus garis si resistennya itu sampai menembus ke atas terus, itu disebut breakout ya. Nah kalau ini kan downtrend breakdown. Nah oke, kita lanjut, jadi ngerti sampai situ ya guys. Nah gimana kalau kalian lagi di market downtrend nih. Ketika kalian downtrend, kalian kan udah menyentuh garis trendline yang si support ini, dan kalian bisa open buy atau beli ya. Tapi ternyata dia malah terus ke bawah dan menembus garis si trendline. Nah caranya kalian tunggu sampai dia ngebentuk market kembali. Market seperti apa bang? Nah market yang seperti tadi gue bilang, seperti ini bisa, kalian tunggu dulu. Yang seperti bisa ini, yang kayak gini bisa. Nah muncul konfirmasi hijau ini, kalau dia muncul konfirmasi ini merah-merah terus bawah, muncul candle konfirmasi ke atas, kalian bisa open buy. Atau muncul candle hijau tapi kuat, nah kuat ke atas, kalian bisa open buy atau bisa open buy saat membentuk market kembali. Ibaratnya pola ya, setiap market kan selalu ada polanya. Yang disebut polanya kayak gini, kayak ada garis trendline, uptrend. Pokoknya kalian jangan main di market itu sideways. Nah sideways itu yang gimana bang? Nah, sideways itu yang candlenya seperti ini nih ya. Nanti kita kasih tahu sideways. Kalian belum tahu, kita cari dulu sideways itu. Nah yang disebut candle sideways itu yang kayak gini nih guys. Nih gue saranin jangan main di candle kayak gini nih.
yang merah biru merah hijau, ibaratnya berbaris gini nih, nggak bentuk pola naik ke atas ke bawah, tapi dia malah gini, cuma di sekitar ini doang gitu. Ini tuh sangat rawan bagi gue ya. Jangan, mending kalian cari market tuh yang pasti aja. Kalau lagi nih, nah seperti ini contoh nih mah pasti lumayan. Kita cari lagi, kita lihat 1 bulan 1 tahun mana ya, kita sideways yang nggak boleh kalian tradingkan. Kita cari dulu guys, mana ya, marketnya masih bagus ya kalau gue lagi bikin konten. Tapi kalau lagi mau trading dia malah jelek-jelek. Nah contohnya kayak gini nih, ini market kayak gini hindari ya guys. Nggak jelas candle kecil-kecil juga, cari candle yang emang normal aja. Lihat aja nih, oke candle kayak gini kalau kalian trading harian nih pasti nggak akan untung nih. Jadi kalian mending tinggalkan dan cari market yang pasti aja ya. Jadi bermainlah di candle kayak uptrend, downtrend, jangan candle sideways itu dihindarin aja. Karena bisa profit, cuman susah buat kita prediksinya itu, baca pola candle itu susah banget. Ini bagus banget nih guys, kalau kalian trading harian. Nggak ada ya sideways. Intinya kalau candle sideways itu yang cuman sebaris aja, ibaratnya nggak membentuk pola ke atas atau ke bawah sih. Dan candle itu biasanya merah hijau nih kayak gini nih. Ini baru dikit nih, sidewaysnya dikit ya guys ya, cuman hijau merah hijau itu candle dikit. Jadi itu candle yang market yang harus kalian hindari. Setelah kalian udah menentukan mau beli di mana, kalian pasti harus gabung ini. Jangan lupa alarm ini kalian harus setel ya guys. Ini sangat ngebantu banget buat kalian juga, pengingat ibaratnya. Dan kalau pintu air kita cek pintu air kita ya, itu kemarin gue udah lumayan guys. Lihat tuh, ini gue nggak ngapain serius. Ini dia tatanya berbunga aja udah setiap jam ya, pastinya dibayar. Dan kalian bisa tonton juga video gue yang tentang fitur air juga, itu udah lihat. Tapi gue pengen beli Binance tuh modalnya itu nggak boleh kecil. Jadi kalau kalian kecil tuh nggak dapat untung, nggak dapat bunga. Nah jadi gitu, itu caranya kalau kalian meminimalisir. Kan setiap prediksi itu nggak di 100% betul. Kadang saat kita udah tahu polanya, nah kayak gini, kita udah open posisi beli di lingkaran biru ini pas di garis trendline, tapi ternyata malah dia ke bawah terus. Nah itulah cara kita menyikapi atau meminimalisir kerugian. Dan pastinya yang gue bilang, wajibin jangan sampai main all in ya. All in itu apa bang? Jangan trading kalian modal 100.000, contoh ya, modal 100.000 kalian trading kan 100.000 juga, jangan. Jadi kalau bisa trading aja yang kalau modal 100.000 nih ya, yang kecil 20.000, 30 oke lah, 11.000 oke lah. Nah jadi gini, saat kalian ketemu market kayak gini, kalian punya 100.000 dan kalian tuh trading kan di harga 20.000. Nah kalian beli nih di lingkaran ini pas menyentuh harga trendline, kalian beli dan ternyata candle malah ke bawah. Minus nggak? Minus dong. Iya minus ya, nggak hilang. Nah pas minus ke bawah, kalian bisa ibarat pakai gunain teknik average, atau bisa disebutnya kayak apa ya, kompensasi kali ya. Nah mungkin itu kalian tinggal kalikan berapa, 2, pokoknya 20.000, berarti 20.000 aja gak apa-apa deh, 4 atau 40.000, tapi 20.000 aja ya. Kan kalian pertama di awal beli di harga 20.000, kalian beli modal 20.000 dan 20.000 lagi. Nanti tapi tunggu ada konfirmasi support sempurna. Kalau enggak, sama candle membentuk pola kayak gini lagi nih, pola-pola yang kayak gini. Nah kalian boleh open posisi lagi dan pasti profit. Ingat itu. Kalau biasa gitu, gue biasanya satu open nih ternyata minus ke bawah dan tembus kayak gini, gue ketemu market dan gue open posisi lagi, profit. Itu caranya kalau kalian ingin trading harian tapi nggak melos, nggak minus.
maksudnya nggak minus ya, di sini mah nggak ada kayak hilang duit. Nah ini market Bitcoin juga lagi bagus nih, lagi turun, kalian bisa beli juga. Nah ini yang gue beli. Jadi segitu aja. Nah kalian belum ngerti ya cara baca follow candle? Mungkin next kedepannya gue akan ngasih tau gimana cara baca pola candle satu persatu ya. Kita sabar, belajar sama belajar. Tapi enaknya kita trading di crypto ini, kalian nggak akan ada ibaratnya kayak kehilangan duit. Paling dia itu minus saja. Dan kuncinya cuma satu, sabar dan jangan pakai uang dapur. Jadi kalau kalian uang atau uang kebutuhan itu jangan pakai uang itu ya guys. Gue saranin pakai uang yang memang bener-bener kalian tuh ya udahlah ini bisa ambil lama gitu. Oke, mungkin segitu aja ya guys. Itu cara gue trading, gimana caranya. Nah seperti itu. Pokoknya terima kasih yang udah nonton video-video gue sebelumnya. Ingat kalian harus pelajari yang gue udah kasih tahu semua. Pokoknya kuncinya cuma satu, konsisten. Dan teknik yang gue kasih tahu itu bisa kalian beli. Maksudnya bisa kalian pakai di platform lainnya, bukan di aplikasi Pintu doang nih. Kalian bisa trading di mana, mau forex, mau apapun itu. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.